warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di kantor kita SDN 2004 ini. Ya, 401 dalam melaksanakan MKKS, Forum Koordinasi dan Diskusi dengan pihak sekolah. Adapun yang mau kita diskusikan, yang mau kita presentasikan di sini yaitu tentang RAK kami, Bu. Jadi RAK ini adalah rencana aksi kolaborasi. Jadi rencana aksi kolaborasi ini, Bu, di dalamnya ada sekumpulan proker atau program kerja yang akan kami laksanakan di sekolah ini, Bu, selama 4 bulan kami ditempatkan di sini, Bu. Jadi proker yang ada di sini ada beberapa macam. Nanti, Bu, ada proker yang kami fokuskan ke literasi, ada proker yang kami fokuskan ke numerasi, ada juga yang proker yang berfokus pada digital, ada juga proker dari masing-masing kami, Bu. Jadi total proker yang kami buat di sini ada 11 proker, Bu. Yang proker pertama proker pertama, Bu. Jadi proker yang ini berfokus kepada literasi. Jadi kita membuat proker namanya kelas literasi, Bu. Jadi proker kelas literasi ini mengajar terkait dengan materi literasi baik sesuai dengan materi pelajaran di kelas maupun di luar materi pembelajaran. Dan proker kita ini berfokus kepada kelas 5, Bu, karena memang dari pihak kampus mengajar mengatakan untuk memprioritaskan kelas 5, Bu. Nah, untuk proker yang kedua kami ada pondok literasi, Bu. Jadi pondok literasi ini kita merubah perpustakaan menjadi tempat yang lebih nyaman bagi siswa-siswi untuk membaca. Jadi nanti kami akan merombak meja-meja dan juga bangku-bangku yang ada di perpustakaan tersebut supaya bagaimana perpustakaan itu bisa nyaman, Bu. Karena kalau nanti perpustakaannya nyaman bagi siswa, itu mereka bisa bertahan dan lebih gemar untuk membaca dan akan meningkatkan literasi siswa kita nanti. Nah, untuk proker yang ketiga kita ada 30 menit literasi, Bu. Jadi 30 menit literasi ini berhubungan juga dengan proker yang sebelumnya, Bu, yaitu pondok literasi. Karena setelah merombak perpustakaan menjadi menarik, kita akan membuat proker 30 menit literasi. Jadi nanti ini melakukan kunjungan ke perpustakaan yang dijadwalkan pada setiap kelas untuk membaca buku pengetahuan maupun buku fiksi, Bu. Nanti minimal 30 menit orang itu membaca di perpustakaan untuk meningkatkan literasi mereka, Bu. Nah, yang ketiga, program kerja kami yang ketiga, Bu, ada pojok baca. Nah, pojok baca ini merupakan sebuah tempat yang terletak di sudut ruangan yang dilengkapi dengan koleksi buku yang berperan sebagai perpanjangan fungsi perpustakaan. Nanti pojok baca ini bisa dipakai oleh siswa kita yang gemar membaca, Bu. Apalagi kalau perpustakaan sedang dipakai oleh kelas lain, siswa bisa menggunakan pojok baca untuk membaca buku yang disukai. Yang terakhir, Bu, proker kami yang terakhir, ini proker yang terakhir ini tentang literasi, karena kebetulan memang seperti yang kita tahu literasi di Indonesia itu sangat kurang, Bu. Termasuk salah satu negara yang minat bacanya sangat kurang. Jadi kita ada 4 proker yang berfokus kepada literasi. Nah, untuk proker kelima ini berfokus kepada kelas numerasi, Bu. Jadi numerasi ini mengajar terkait dengan materi numerasi baik sesuai dengan materi pelajaran matematika di kelas maupun di luar materi pembelajaran. Jadi numerasi nanti kita membuat pembelajaran numerasi sekreatif mungkin, Bu, bagaimana supaya murid-murid itu suka, seperti kita membuat teka-teki numerasi dan game atau sebagainya. Nah, proker kami yang keenam itu ada pelatihan komputer dan aplikasi MTSWord, karena dari pihak kampus mengajar juga menyampaikan, Bu, untuk membuat proker yang berkaitan dengan digital, Bu. Jadi
proker yang kami buat itu pelatihan aplikasi MS Word, melatih siswa untuk menggunakan komputer dan aplikasi MS Word karena akan sangat bermanfaat bagi mereka nanti untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan ini fokusnya kepada kelas 5 juga, Bu. Fokusnya kepada kelas 5. Nah, selain yang tadi kami sampaikan, 6 proker itu merupakan proker berkelompok. Ada juga proker individu. Jadi proker individu ini datang dari masing-masing kami. Kami kan berasal dari universitas yang berbeda dengan jurusan yang berbeda. Jadi kami membuat proker yang berkaitan dengan jurusan yang kami punya, Bu. Contohnya di sini proker saya, Bu, ada English Fun. Jadi English Fun itu fun artinya menyenangkan, yaitu bahasa Inggris menyenangkan, Bu. Jadi saya akan membuat proker bahasa Inggris karena kan kebetulan di sekolah ini tidak ada mata pelajaran bahasa Inggris, Bu. Kemarin saya ke kelas 5, saya tanya, apakah kalian pernah belajar bahasa Inggris? Tidak, Pak, katanya. Apakah kalian mau belajar bahasa Inggris? Saya tanya, mereka semua serentak menjawab iya, Bu. Jadi di sini saya terpikirkan untuk membuat proker berbahasa Inggris, Bu. Jadi proker saya ini nanti akan belajar bahasa Inggris bagaimana menyenangkan mungkin, sekreatif mungkin. Saya akan nanti membuat game, contohnya membuat game berbahasa Inggris atau menonton video berbahasa Inggris, bagaimana supaya anak-anak tersebut tertarik kepada bahasa Inggris, yang dimana nanti untuk kehidupan sehari-hari akan sangat bermanfaat buat anak-anak kita nanti. Nah, itu proker yang pertama saya, ada English Fun. Nah, untuk proker kerja lainnya ada kelas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Mamong, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru tenaga pendidik. Perkenalkan, nama saya Ida Suryani dari Universitas Geraha Nusantara Padang Sidempuan, Fakultas Fisipol, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya ingin menjelaskan program kerja yang saya sudah buat, yaitu kelas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu 1. Menggambar burung Garuda dan memahami lambang dari burung Garuda tersebut. Yang kedua, nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dari yang pertama sampai dengan yang sekarang. Yang ketiga, menggambar bendera merah putih serta memahami sejarah bendera merah putih. Yang keempat, bergotong royong. Dengan bergotong royong, murid-murid bisa berbagi kebahagiaan, memperkuat hubungan antara teman-temannya. Gotong royong mengajarkan siswa tentang kerjasama dan saling peduli. Adapun tujuan program saya ialah yang pertama, membangun kesadaran kewarganegaraan sejak dini melalui kegiatan edukatif dan interaktif. Yang kedua, membangun pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan keadilan di kalangan siswa SD. Yang ketiga, menumbuhkan rasa bangsa terhadap budaya, sejarah, dan identitas nasional melalui pendidikan kewarganegaraan. Mungkin itu saja penjelasan dari program saya, Pak, Bu. Dengan kesungguhan dan kesemangatan bersama, saya berharap program kerja ini memiliki banyak manfaat pada siswa kita dan sekolah nanti. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Bapak Ibu dalam mengimplementasikan program ini dengan sukses. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang, Bu, ada program kerja lainnya dari Ben juga yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Fitriani Rame. Program saya yaitu berjudul penguatan profil pelajar Pancasila, yang dimana di dalamnya itu saya akan mengajarkan tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan semua itu menggunakan media ajar yang efektif dan menyenangkan. Tujuannya yaitu untuk menguatkan profil Pancasila pada anak didik. Nah, itu 2 program lagi akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Natasha. Baik, Bu, di sini program saya, perkenalkan, nama saya Maria Natasha dari Institut Pendidikan
Pendidikan Tapanuli Selatan Pendidikan Matematika. Jadi proker saya di sini Pak Bu yaitu calistung, baca, menulis dan hitung, yang dimana mengajarkan membaca, menulis dan berhitung pada anak itu memerlukan beberapa trik yang pasti menarik, menyenangkan dan tidak membosankan karena intensitas dan memerlukan konsentrasi. Guru juga perlu memahami situasi pada murid yang dimana kita harus mengenali karakter anak terlebih dahulu, apa yang disukainya dan bagaimana interaksi anak tersebut. Mengajarkan membaca, menulis dan berhitung pada anak dengan cara yang terlalu formal akan sangat berdampak pada mental anak. Mereka akan merasa stres sehingga malas untuk belajar. Nah, dari hasil observasi yang saya lihat Bu di kelas 3 kan Bu, kurangnya dalam perkalian. Di sini saya menggunakan media pembelajaran yaitu melalui media takalintar dalam melakukan operasi perkalian dan pembalian. Takalintar ini tabel perkalian pintar. Yang tujuannya yang pertama yaitu memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Yang kedua, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika. Sekian dari saya kembalikan ke dalam moderator. Dan untuk program kerja yang terakhir akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Dewi Pustika Sarya Rahab. Saya mengambil proker pengenalan huruf dan angka yang kreatif dan menyenangkan melalui media ajar. Di sini Bu melaksanakan ajar mengajar tentang membaca, mewarnai, dan berhitung menggunakan media ajar yang menarik seperti games dan ice breaking. Tujuannya Bu, supaya siswa lebih mengenal huruf dan angka dan warna. Di dalam media ajar nanti itu Bu, siswa akan mewarnai, tapi di dalam gambar itu ada angka. Sesuai dengan angka kan Bu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menjelaskan kan ada program kerja 30 menit literasi. Kami kan sudah observasi juga, ternyata siswa-siswa kita contohnya di kelas 5 masih ada yang kurang lancar membaca. Jadi nanti di 30 menit literasi kami akan kumpulkan siswa tersebut dan kami berfokus kepada mereka untuk mengajari mereka bagaimana supaya nanti mereka setelah kami selesai melaksanakan tugas kami di sini mereka sudah lancar membaca Pak, dan itu adalah salah satu tujuan kami nanti. Dan itulah program kerja yang akan kami laksanakan di sini karena kebetulan ini masih bulan puasa jadi tidak bisa diterapkan nanti pas memasuki persekolahan lagi. Jadi ya selama 4 bulan kami bertugas di sini. Jadi sekian dari presentasi kami. Semoga kita bisa berkolaborasi dan bekerja sama antara kampus mengajar dan juga sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah ditangkap ya. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul di kantor ini. Kemudian salam bersama kepada Rasulullah SAW. Beberapa sahabat bersama tadi kan sudah dijelaskan daripada kami pelajaran dari kampus mengajar mengenai program kerja yang akan dilaksanakan ataupun RAK yang akan dilaksanakan di sini. Tadi ada program kerja yang berupa kelompok dan kemudian berupa individu. Di sini yang mau Ibu sampaikan untuk pelaksanaan kalau nggak salah tadi pada program kerja secara kelompok yaitu pelatihan komputer ya kan. Nah, jadi yang mau Ibu tanyakan di sini nanti
Ini kira-kira pelaksananya apakah dia di jam efektif atau apakah di luar sekolah, di luar waktu efektif belajar itu? Ada waktu dia hadiri kamu di luar jam belajar. Sudah ini kan harus kita koordinasikan ini. Nanti keberatan wali kelas saja jadi. Maksudnya kan kalau umpamanya lah, yang ini kan utamanya untuk kelas 5 karena mereka yang akan melaksanakan asesmen. Waalaikumsalam. Kasih. Ini Dewi, sini masih Bu. Sini. Sini. Tidak nampak kamera. Kita berada di situ. Kita lanjutkan dulu karena berapa lagi ada urusan lain kan. Jadi kan tadi yang mengenai pelatihan komputer itu, jadi harapan ibu ini nanti dibuatlah jadwal tertentu agar nanti jangan ada apa kan di kelas kecilnya gangguan itu pembelajaran yang lain ya. Kemudian lagi kalau bisa Bu, memang di sini tadi kan katanya yang difokuskan untuk kelas 5. Memang selama ini yang asesmen itu adalah kelas 5 yang AKM ya kan. Tapi kalau untuk tahun ini kelas 5 kan udah selesai melaksanakan AKM. Jadi harapan saya maunya ini istilahnya walaupun yang dilatih kelas 5 apa salahnya jadi kita barengi dengan kelas 4. Karena yang untuk tahun depan yang akan melaksanakan asesmen ini adalah kelas 5 kan 5 berikutnya. Ini nanti kan udah kelas 6 itu. Kalau yang kelas 5 sekarang itu sudah melaksanakan asesmen, udah lewat di bulan November kemarin. Jadi harapan saya seperti itu. Kemudian lagi untuk program kerja individu tadi memang kalau untuk pelajaran bahasa Inggris memang tidak ada di sini berhubung di kurikulum 13 itu tidak ada memang kan. Tapi untuk tahun depan kami sudah mendaftar untuk mengikuti kurikulum Merdeka, otomatis sudah melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris nanti kan di kelas 1 dan 4. Jadi ini memang bagus sekali ya untuk pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian untuk pelajaran yang lain untuk tahun ini rapor mutu pendidikan sudah keluar Pak olahraga. Jadi yang rendah kita itu termasuklah untuk numerasi mengenai menghitung kan. Jadi harapan kami ini nanti lebih bantu anak kita itu biar lebih bisa lagi mengerjakan tugas-tugas mengenai matematika kan. Apalagi kan kalau di daerah kita tahu lah Bu ya pemahaman untuk pembelajaran matematika apabila dia nanti soalnya itu mengenai apa pertanyaan bukan dia berupa angka langsung kan, dia berupa cerita soal cerita, bingung anak-anak itu. Nah mengerti Bu. Jadi kalau bisa itu pun lebih difokuskan lagi. Kemudian untuk penguatan profil Pancasila, nah itu pun bagus ya nanti lebih diarahkan lagi anak kita. Cuma di tahun ini memang sudah kita buat kegiatan hari itu termasuk ya kan untuk yang menanam apa kan kacang hijau kemarin. Jadi ini waktu di sini kalian nanti maunya diapa lagi itu ya, dilanjutkan lagi boleh tanaman yang lain kan, biar lebih apa lagi anak kita kan. Nah, ini baru guna ada jadi bertambah dong warisan kan Ibu. Iya. Jadi saya rasa sampai situ aja nanti kan ditambah lagi sama Bapak olahraga. Sangat beberapa pertanyaan di Bapak sampai enggak atau kali kan. Jadi nanti yang untuk jadwal dibuat ya, buat hana ulang untuk syarat masuk saya juga kan Ibu itu kan. Kemudian yang untuk apapun nanti yang ke perpustakaan dibuat. Cuma yang untuk literasi itu bisa juga diterapkan nanti. Sebelum masuk kelas, pokoknya kalau nggak senang pamanya di hari Selasa, itu bisa dibuat di jam 7.30 ada kita sekali jadi itu dibuat di halaman boleh itu apa-apa dikasih bukunya kan yang di apa ini boleh yang di kantor atau yang di perpustakaan. Tapi tong kembali dengan baik katanya belum naruh dibuat baru kalau buku bisa kan. Saya rasa itu aja Bu. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan Pak? Apa yang benar? Sabar dulu Pak. Tinggal ya, beda sama naon deh. Allah kadang-kadang nanti gasan. Jadi mungkin kamu punya merasa ada barang. Jadi udah pola merasa memang sudah masih mulai mengajar. Jadi melalui dah sana soal jadi sama segan, pulang segan. Memang sudah sifatku. Anang gumalu mengajar, ang dalam kelas, menggodong ribut. Ini dong guna na aura sana mengajari, ang una tinggal naganati. Jadi memang sudah mengguru na jolo. Kamu pinitong ya sa tao sa kamay pangsiyon makan. Jadi sanok naman malaw adong rasa gasa la bapak itu ang ilumap dong. Memang sifatnya menyusun. Karena ya dari kelas Enggak. Memang Sony kadang-kadang roh hai kan. Ya tujuan supaya baik itu tujuannya. Sewaktu bapak kondisi tinjak mengajar, bapak ditempatkan sejak dulu 87 sampai 99. Memang sikap bapak begitu. Ya. Biarpun saya boleh dikatakan yang lebih jauh dari kampung Kistinjak, kalau soal kehadiran, ya rasa saya yang duluan sampai ke sana, biarpun jauh. Jadi kalau ada sikap apa yang kurang baik menurut kalian, saya minta maaf. Mudah-mudahan tugas kalian seterusnya di sekolah kita ini semakin baik, semakin semakin digemari, disayangi oleh anak. Sudah bapak bilang sama kalian, tujuan kita mengajar mula-mula adalah menarik minat. Nah sudah saya bilang itu kan, menarik minat kepada anak supaya si anak ya mau apa yang mau kita terangkan supaya dia benar-benar mendengarkan apa yang mau kita terangkan. Kalau bapak dulu sewaktu guru-guru baru nanggo na mau menjadi bapak bijalaki bersama acar itu aso tadi rasa dagang itu dapat mengajari ya. Kadang-kadang bukan nama humor daripada mengajar. Udah mulai mengajar. Jadi yang guna roa misalnya sekolah, bukan na kalau ada nanti merasa buat di roa. Nggak tahu siapa magut mengajar, aku kan jadi cari tejolo. Tujuannya supaya menarik minat anak. Baru kau inti kan, tuannya kita umumnya. Bisa dong orang baik kudu sa sekolah mo pingan na maganda sekolah dito. Maganda sekolah dito na. Jadi mudah-mudahan nanti tujuan kalian di sekolah ini dapat tercapai dengan baik. Kurang senggalnya saya minta maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepsek dan juga Bapak Pamong kami yang telah meluangkan waktu untuk melihat presentasi kami ini, dan juga Bapak ada juga Ibu TPL yang sudah meluangkan waktu jauh-jauh ke sini untuk melihat presentasi kami. Jadi ada yang mau disampaikan dari teman-teman? Jadi sekian dari tadi saya lupa menyampaikan di RA kami itu ada jadwal masuk belajar juga bukan? Ada jadwal masuk belajar mengajar ke kelas. Jadi sekian presentasi dari kami hari ini. Semoga kita dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan lancar dan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekarang semua ada masalah tapi kali pergi kali dokter kan jadi ada yang kata-kata ayo lupa